Halo Remisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk hari ini cuacanya sangat cerah sekali ya. Sampai saya aja silo sekali ini, sangat menyilaukan diri. Nah ini seperti biasa, saya belum berangkat ngetrip dan saya masih berada di depan Bu Lawok Setur, menyediakan warung kopi, jasa konsultasi segala macam penyakit, entah itu mumet, entah itu stres, entah itu sakit hati, yang baru diputusin pacar, yang baru dipecat majikan, terus yang baru dapat ongkosan murah, yang baru nginep 10 hari dan bayarannya menipis, dan melampiaskan kebahagiaan Anda yang baru dapat ongkosan PP-an, berangkat pulang pergi ngosong tapi dikasih ongkos. Di sini tempatnya, ngumpul di sini ya, karena itu adalah tempat sampah pokoknya, oke? Nah, tapi pagi kali ini yang mau saya bahas bukan itu Remisa. Yang mau saya, kok pagi siang ya, siang. Soalnya ini dari tadi saya belum makan, belum sarapan. Jadi seingat saya kalau belum sarapan itu berarti masih pagi ya. Dari itu ada cewek lewat tadi barusan ya, tapi nggak ke syuting eman-eman jane padahal melayan ayu. Nah, ini untuk siang hari ini, nah ini ada 2 box Isuzu Elf ya, NMR Ankle ini Remisa. Ini suaranya sedikit berisik karena di sana ada UMKM ya, salah satu pengembangan usaha milik warga yang sedikit, bukan sedikit sih, banyak mengurangi pengangguran atau memberikan lapangan pekerjaan. Nah ini ada dua truk ya, Ankle Isuzu NNR, bukan NKR, lupa saya, bukan NMR, NLR 55 100 PS ya. Ini mesinnya 100 PS semua. Karena ini Ankle ya. Jadi kalau dulu yang masih belum NLR itu malah untuk PS-nya masih 90 ya. Nah, ini udah 100 lumayan ini. Jadi ini datang ke sini tadi habis dari Jakarta nggak tahu kemana. Nah, ini kondisi kendaraannya Ankle semua ya. Ya dilihat kan, ini Ankle semua dua-duanya. Nah daripada panjang lebar nggak karuan, langsung saja saya mau ajak ngobrol dari sopir-sopirnya ini, oke? Nah Remisa, daripada Remisa penasaran siapakah dari sopir-sopirnya truk yang tadi, karena saya juga penasaran ya. Jadi kalau Remisa penasaran itu juga sudah sangat wajar dan wajar, alhamdulillahirabbil alamin ya. Saya juga agak sedikit penasaran, dan untuk kali ini saya masih disponsori oleh Factor X ya. Ini kenang-kenangan dari Bapak Toto Sudaryanto. Nah, ini sudah duduk di belakang saya ini Remisa ya. Tapi ini kalau duduknya di sini, masa iya saya sambil ngopot, sambil ngobrol, tapi kok kameranya sambil tak pegangin ya, karo tak duduki ya angel loh Mas. Iya. Ya. Ya kudune jagongnya pendek pindah anak, kameranya tak dalan ini, dawek ngobrol lang anak ya. Sedikit banyak memberikan rasa berbelas kasih, gak berbelas kasih. Apa jenenge? Wes pokoknya kayak ini dongeng-dongeng apa kagayanan Arab memberikan rasa beras, sok tahu kayak buari kok paling pinter-pinter ora apa. Nah iki kamera tandokna, jadi kulit apa tani dingin iki ngomongnya bahasa campuran iki soalnya efek ngelih ya, efek ngelih deleng-eleng, efek ngelih oke. Iki kulit tak pindah kana, kulit pindah kana Mas, kameranya tak deleng ini ya. Semangat gitu Canus saya ngeterakan motor tok nyung. Teh apa? Kopi ra dong. Berapa? Mas tak cukup. Udut oke nang ngene iki. Oke, sampean ngene nang kene iki sampean ngomongnya ora bakal krungu. Si, ora. Ya ngomong ora sampean kok diwawancara. Apa dong? Iya. Karepe sepenting men anyes iki ngomongnya men rada lancar iki. Karena waktunya juga sedikit terbatas, terus gak ada ABC jeda ini. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siapa sih mari bersalam? Assalamualaikum. Jadi ngene Remisa, iki asline wong apa kabeh, tapi kan berhubung sing nonton iki wong seluruh penjuru dunia Mas.
Nah, nek dewek ngomong kanggo bahasa nang dewek, itu penontonan akeh sing ora mudeng. Ya be opening akeh sing ora paham, iki dewek ngecek bersama ora mudeng. Bulan iki ngomongnya diganti nganggo bahasa Venezuela, ya. Itali. Ya kayak saya mau sampai tak briefing sih sak durunge podcast, sak durunge dek ngobrol-ngobrol. Sih madan-madan paham kan bahasa Venezuela. Ya wis boleh dibaleni iki. Langsung sing sekarang sebelah nyong ki arane Mas apa ki? Alek. Mas Alek. Jeneng apik temen ya. Iya. Raine Alek. Jeneng Alek. Supir aku jenenge Alek. Kok bener-bener kakak ya nyong ya aku hari. Maksudnya ki mendunia. Jeneng asli Mas Alek apa Mas? Iya. Angel Melek. Iya. Iya Angel Melek ya. Iya. Angel Melek. Sih kalau yang ini Masnya siapa? Budi. Mas Budi. Kalau yang sebelah sana Arif. Hah? Arif. Ngutuk terus. Sampeyan ya. Berarti nang nyopir mau orang mungkin Mas? Iya. Nyopir orang ngantuk. Arif. Dewek tapi Arif Oh, makan. itu jenenge Arif ya. Sampeyan. Sampeyan mari bentang itu. Pengen Arif sampeyan tetep ngantuk. Surabaya. Solusinya berarti pengen dibuang Mas. Ganti Ari. Ya, isi mendingan. Iya. Ini Besok retak ganti. dulu. Pene Iya, hapus. pene hapus. Mas Alek, Mas Budi, Mas Arif, jenengan bertiga ini asli dari mana? Asli Pemalang. Iya. Cuma stay di Jakarta. Oh, setenya di Jakarta. Untuk di Jakartanya di daerah mana, Mas? Jakarta Barat. Oh, Meruya. Oh, daerah. Punjeruk. Oh, Punjeruk. Berarti ya kayak dong. Pas wingi aku muat kae sih sing digawa kaya ora doya. Iki son menang doya sih kae. Ora. Sak menene nggon puri sing arah sing sekan Meruya sing nggon pemadam kebakaran mall kae lho. Iya. Kayak mrene maning ngalor maning bayarnya ya. Ngalor maning. Arah ke Jaki Cengkareng. Wali kota. Iya. Berarti kan lagi pas aku nginep nang sing Karang Tengah gon sing temen pro ora postingane aku nginep di Optik Grisi. Iya tak posting di tak posting di Instagram waktu itu. Aku nginep di Karang Tengah 2 hari Mas. Aku sama Mas Timbul. Berarti bukan perpal. Jadi sengaja nginep Mas. Sengaja nginep. Kalau Mas kan beda. Kalau di rumah kan tidur sedikit istrinya nah, kalau waktu pas di tempat perantauan itu kan aman Mas. Berarti nggak jauh kalau dari situ ya. Meruyanya yang mana berarti itu daerah? Meruya Ilir. Oh Meruya Ilir. Berarti nek mudun Meruya Ilir, angger arah sing sekang Pondok Indah, ngiri nang kanan. Berarti lampu merah lurus. Lampu merah lurus. Nang ngiri kan Doglo. Iya. Lurus sampai Oh sing lurus. Lurus paling Lurus puter kolong. ngiri. Paling ngiri. Ngiri. Oh iya. Polsek Kembangan lah. Oh, oke. Tapi yang mau saya bahas bukan itu, Mas. Iya. Ini jenengan bertiga ini satu garasi atau gimana, Mas? Satu pool. betul. Satu pool. Tapi itu truknya punya pribadi atau punya dari perusahaan? No, bos. Pribadi. Oh, pribadi. Terserah. Orang ini sangat inspirasi sekali karena sudah ketahuan pribadi pemiliknya siapa, Iya. jadi yang dicecer pertanyaan pasti ini Iya, habis itu betul. ini. Nah, ini berarti Mas Budi ya, Mas Budi kebetulan. Nah ini Mas Budi kan aslinya Pemalang Mas. Nah, ini kok kendaraannya atau truknya ini plat B? Apa memang karena Mas Budi ini sudah lama di Jakarta atau mungkin karena memang lebih seringnya lintasnya kota-kota di Jakarta atau gimana Mas? Nah, awal mulanya sih emang saya kan di logistik nih. Nah. Aja dah. Dong, HP dong. HP toko dong. Tangguh gawe mic nyatane mike ora duwe ya HP toko aku iki dong. Dong. HP toko. Ayo belum dulu. Hah? Belum dulu. Oh iya. Oke. Ntar Mas, kalau lanjut ngomong Mas ora apa-apa. Lanjut ya. Ya, kalau dilanjut ngomong berarti awal mulanya Masuk ke Lazada Logistik. oh Nah, situ saya awal mulanya pakai mobil rental. pakai mobil rental. Kantor. Hmm. Rental kantor itu dari PT Bak, Trek, MPM banyak. Dulu saya emang pakai mobil rental. Lama saya pengen punya sendiri tuh. Iya. Kumpulin
ada teman yang mau ngoper kredit, saya ambil alih, saya balikin DP, jadi itu milik sendiri, cuma plat kuning, plat PT. Lah pertama kali over kredit ini untuk Mas Budi langsung 2 atau 1 unit dulu Mas? Satu 1 unit dulu. Itu dimulai tahun berapa Mas? baru tahun kemarin. 2021. 2021 itu ambil 1 unit, tapi ini 2022 sudah ada 2 unit. Alhamdulillah. Rong tahun ya? Iya sih Mas. Iya. Rong tahun langsung duwe engkel loro. Kredit orang apa ya? Tapi kan berarti paling dia yang satu kan udah lunas. Belum, itu mobil Oh masih pot-potan semua. Oh iya. masih kerja keras lah. Ya, nasib kita sama ya. Berarti intinya masih pot-potan semua ya. Lah ini Masih berjuang. ini lintasnya itu memang sering luar kota, antar provinsi atau lebih ke yang dominannya dalam kota Mas? Dominan dalam kota. Dominan dalam kota. Kalau ke luar kota itu jarang sih, kadang seminggu 2 kali. Tapi lebih seringnya dalam kota ini. Dalam kota. Ada space waktu istirahatnya nggak Mas? Ada hari Minggu. Oh hari Minggu prai. Oh. Sudah berkeluarga ini jenengan bertiga. Yang ini belum. Oh yang sendiri. ini masih Saya- sendiri. Nah terus pulangnya apa? Anak istri ikut ke Jakarta. Kalau saya sendiri anak istri ke Jakarta. Nah kalau itu Karena untuk ada Mas, hubungan. kalau untuk Mas Alek Ikut juga ke Jakarta. ikut juga ke Jakarta juga. Kalau Mas istrinya itu ikut nggak Mas? Istrinya Ikut juga. Oh ikut Iya. juga ini saya ikut juga ya. Iya. Ikut soalnya kan kalau bujangan itu tidur, ngipi, ketemu istri, berarti ikut kemana-mana berarti Iya. ya. Nah ini memang sengaja 2 truk ini 3 sopir atau biasanya 1 truk ini 1 sopir Mas? Kalau jujur kalau satu truk ini 2 supir, kalau dalam kota 1, beda luar kota. Oh berarti A plus muter. Misalnya gantian. Senin Selasa jenengan yang berangkat, Rabu Kamis A plus jenengan, berarti muter Iya. terus supir 3 ini. Oh iya jadi nggak capek Mas ya. Iya. Kalau memang sesenang-senangnya orang kalau dapat uang itu kalau memang nggak ada waktu untuk beristirahat terus menikmati hasil jerih payah memang kurang sih Mas ya. Iya. Sama seperti saya Mas juga gitu. Jadi saya itu sering sekali berangkat nggak ada space untuk istirahat, terus nggak ada waktu untuk menikmati itu memang saya agak kurang rasanya Mas. Karena apa kok agak kurang? Karena yang dinikmatinya itu nggak ada Mas. Iya. Biarpun ngetan ngulon, tapi yang dinikmati ini nggak ada. Akhirnya saya kurang semangat Mas untuk menikmati hasilnya ini. Mungkin kalau misalnya 1 PP bayarnya kok 500.000 ya, berangkat 3 trip, kita istirahat 1 hari ya seneng Mas ya, karena ada yang dinikmati ya. Lah ini kan berangkat terus gak ada yang dinikmati ya, akhirnya jadinya mau nggak mau ya harus berangkat terus. Ngeluh iki tekane. Lah kenapa nggak ambil ban double Mas? Belum sih ya, Iya. muatannya kurang. Nah, emang yang dibutuhin baru CDE. Oh baru yang engkel. Kalau Tapi kalau untuk yang engkel ini kan dalam kota Mas, pasti kan di sekeliling jenengan ada yang sudah punya ban double, terus ada yang sudah punya tronton lah, atau mungkin sudah punya trailer ban segini kan. Kira-kira kalau dibandingkan dengan teman-teman sampean ini yang muatannya sama di paket ekspres hitungannya ya, di paket ekspres itu dengan yang ban double untuk maintenance-nya sendiri Mas, perawatan untuk operasional sepengetahuan sampean ini lebih ringan yang mana Mas? kalau jujur kalau buat saya sendiri, kalau buat operasional mendingan yang engkel. Karena buat operasional sendiri kayak buat masuk tol golongan 1 masuknya kan. Jadi terus buat solar juga masih mending. Lebih irit. Iya. Kalau untuk maintenance-nya, perawatannya Perawatannya juga masih enak ini sih. Jadi kalau masalah kayak perbaikan saya kan pakainya kan ini nih montir panggilan ya. berarti sama di sekelilingnya sampean ini hitung-hitungannya lebih enak yang bukan lebih enak ya, lebih lumayan lah hasilnya Iya. untuk yang engkel ini ya. Engkel sendiri juga. Soalnya saya juga nggak tahu Mas, ada dari teman-teman yang mending enakan engkel, terus mungkin ya karena bidangnya saya ini di ban double ya. Iya. Jadi kalaupun
saya disuruh terjun ke engkel ya kayak saya mulai dari bebat alas lah mas kalau orang ngomong. Ada pohon-pohonnya saya tebangin dulu, habis itu saya cangkul, terus saya apa nih bahasa Indonesia ya di lampu ya, tapi yang bahasa Indonesia itu apa mas? Diratain ya, begitu masih kita siramin pakai air, baru kita tanemin, jadi prosesnya lebih susah lagi. Iya. Makanya kayak waktu teman-teman itu dia ngomong kenapa sih nggak beralih ke engkel atau mungkin ke fuso ya, atau mungkin ke tronton daripada pol diesel. Memang kalau saya terawang menurut mata batin saya dari indra ke 13 ya, kalau yang lainnya indra ke 6 ya, kalau ini saya indra ke 13 mas, karena memang saya itu dulu lahir jebol langsung lari mas. Itu suatu keajaiban yang mungkin belum ada di dunia ini ya. Nah di situ saya juga sempat berpikir mas, gimana sih, apakah mungkin saya akan mencoba-coba lah. Tapi kan kalau untuk saat ini mungkin buat saya ngapain sih kok mencoba di bidang yang sama gitu loh mas. Makanya saya mencoba untuk di setor ini mas. Kalau dulu kan awal mulanya saya pengen tak pikir lagi loh, masa iya saya harus mencoba di bidang yang sama, saya harus mulai nol dengan hitungannya kan sama transportasi ya, berarti kan bidang yang sama kok nggak nanti kalau misalnya saya bisa menjadi yang double ini baru saya ke yang lainnya. Sedangkan untuk yang double saja kan saya hitungannya belum maju ya. Nah seperti itu, berarti kalau untuk juragan kan nggak mungkin ada kalau kesah mas. Jadi nanti ya sopir dulu yang saya tanyain ini untuk Mas Alek, kalau kesahnya selama ikut mencari rezeki bersama dengan Mas Budi Gegana ini mas, ada nggak kalau kesannya ngomong mas mumpung di sini, jadi kalau nggak ada kan nah iya nggak biar nggak brudel. Ibarat selama saya ikut sama Bos Budi dari berarti berapa bulan ya, belum ada 1 tahun sih, belum ada sih. Ibarat senang terus iya, nggak pernah ngeluh. Oh positif, ini berarti bayarannya digedein, setorannya terus dikecilin ya. Wah ini juragan idaman ini yang seperti ini. Lah kalau untuk Mas ngantuk sendiri ya. Iya, untuk Mas ngantuk. Sama, seneng juga. Iya. Oh, berarti enggak ada problem. Mungkin punya unek-unek yang nanti kalau saya THR berarti sebentar lagi kan ini mau Idul Fitri ya. Mungkin kan disampaikan kalau saya hitung-hitungan ini kan UMR 1 bulan, tapi karena kita berangkatnya trip-tripan ya. Iya. Kan kalau untuk Mas Mas Alek ya, berarti Mas Merem ya, Melek, Mas Merem dan Mas Ngantuk sendiri kira-kira punya gaji bulanan atau mungkin sistemnya ritase mas? Jangan jawab, ini biar sopirnya dulu. Ritase sih. Oh ritase, berarti ritase semakin sering berangkat semakin gede income-nya ya berarti ya. Kalau untuk Mas Budi sendiri untuk gajinya ini bulanan atau mungkin juga ritase atau gimana? Kalau dari kantor, ya maksudnya buat supir. Ya enggak, buat sampeannya sendiri income-nya itu. Mungkin apa dari kantor juga bulanan, terus sistemnya tagihan gimana? Oh, kalau buat saya sendiri ada 2 ini sih, 2 apa? 2 bayaran. Enggak. Tong! Di nak maning ra, lagi wawancara kak. Nah terus? Ada 2 tarikan. Saya yang pegang di Jakarta itu sistemnya bulanan. Oh, yang pegang di Jakarta sistemnya bulanan. Cuma dia kalau buat Lazada sendiri sistemnya emang kurungan dari yang mas, cuma dibayar per bulan. Oh, dibayar per bulan. Berarti untuk kayak biaya operasional dari 2 kendaraan ini pertama ditanggung sama Mas Budi dulu. Saya modalin dulu. Duitnya akeh ya mas ya? Iya sih buat dari sebulan ya? Iya. Sebulan terus ngetan bulan. Anggar sak rinte biaya ongkosanane 500 ya? Lumayan ya, berarti lumayan ya. Iya, alhamdulillah lah. Berarti ini hasilnya, kalau enggak modalnya ini berarti 4 kali 10 lipat ini berarti. Kira-kira kalau untuk Mas Budi sendiri ya, ini saya juga mau bertanya itu sebenarnya bingung mas, karena saya belum di bidangnya, jadi tujuannya saya nanyanya itu untuk apa? Mungkin lebih ke kayak ada nih misalnya teman-teman yang untuk saat ini kan mungkin bukan cuma saya saja ya, jangan sering yang melihat postingan teman-teman atau mungkin saya sendiri juga kadang
waktu kemarin-kemarin masih sering berangkat, itu saya sering posting yang namanya info muatan, mangkat mumet, orang mangkat tambah mumet. Nah, misalnya ini Mas, ada teman-teman yang punya box ya, karena rata-rata kan kalau untuk paket-paket yang kayak gitu menggunakan yang mobil box ya, yang berat box itu. Ada yang ingin misalnya, Mas aku pengen gabung, syaratnya apa aja yang mungkin bisa, bukan menerima, tapi setidaknya mau nggak istilahnya ada yang pengen konsultasi lah sama Mas Budi, terus ngobrol pribadi. Kalau dibuka di sini kan kita nggak etis ya, jadi mungkin nanti bisa suatu saat kalau nomornya Mas Budi nanti tak kasih di, atau kalau nggak saya kasih di deskripsi ya nanti saya kasih di tulisan untuk yang pengen berkonsultasi tentang dunia paket ekspres khususnya di box, entah itu yang double ataupun yang angle, kira-kira siap nggak Mas Budi? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya, karena di waktu kita berbagi itu otomatis pasti ada yang berbagi sama kita Mas ya. Nah, walaupun mungkin bisa diterima dari PT itu kita juga nggak tahu kan ya. Karena kan nggak mungkin misalnya kalau Mas Budi mau, saya bilang sama Mas Budi nih, Mas aku pengen ikut, kan otomatis Mas Budi ini nggak siap pasang dada ya, karena logikanya kan loh saya nggak tahu sampean ini track recordnya gimana juga nggak paham. Tapi kalau mungkin untuk sharing-sharing di dunia box yang seperti ini ya mungkin oke ya kalau japri ya, melalui apakah WA pribadi atau mungkin telepon, syukur-syukur ketemu sambil ngopi ya Mas Budi ya. Sampean kok anduk-anduk dari gini-gini, ngantuk atau gimana? Orang saya nggak nanya kok. Ya Mas ngantuk gimana Mas ngantuk? Mas Alek melek terus. Oh Mas Alek melek terus. Tapi memang sebenarnya saya pengen ngulik banyak Mas. Ada beberapa teman-teman yang datang ke sini terus saya tanya A, B, C, D, dan E, ya memang semuanya nggak saya tanyakan Mas, karena ada beberapa dapur itu yang memang tidak harus diekspos di media kan. Jadi kayak misalnya ini sebenarnya saya pengen tanya income-nya jenengan per bulan berapa, terus untuk biaya rata-rata yang sampai kumpulkan untuk maintenance-nya, terus untuk operasional dari sopir dua ini kan, itu sebenarnya saya pengen tanya, tapi karena memang ini mungkin ditit ya, karena kan kita juga jaga nama baik dari jenengan sendiri, terus yang lainnya kan gitu ya, otomatis kan kita ada dapur rahasianya yang nggak boleh dibuka untuk umum ya Mas ya. Kalau misalnya formal kita saling curhat gimana, karena nggak menutup kemungkinan biasanya kalau sekelas kayak paket ekspres ini biasanya pasti butuh vendor banyak sih Mas ya. Iya. Karena saya soalnya juga pernah ditawarin sih Mas, cuman karena saya ini posisinya bak terbuka, jadi belum bisa masuk gitu loh. Pernah suatu hari itu ditawarin sama teman-teman saya itu coba kesini, cuman begitu ya tanyain aja kalau misalnya bak terbuka bisa ya saya nggak apa-apa. Kalau saya harus ganti ke box, saya belum mau karena saya kan harus mulai dari nol lagi ya. Dari saya belajar untuk manajemen perawatannya, terus oh kalau income sekian berarti nanti tambal suletnya gimana, kan saya harus putar kepala lagi, putar otak lagi gitu loh Mas. Berarti nanti siap ya ini yang kita bahas, yang ngobrol guyur-guyur dulu. Nah ini memang kebiasaan dari Jakarta ke Surabaya itu ngosong apa memang cuma kali ini Mas? Kali ini sih ya, kadang muatan dan ngosong. Ini karena ada perluan aja nih tempat sampean, makanya saya sengaja kosong. Dengan satunya mungkin mau saya tinggal nih, rencana mau saya dititipin ke sampean, saya masukin karoseri, pokoknya dibikin manis lah, dipoles, oh gitu ya, siap. Insya Allah nanti tadi prospek gimana caranya ya. Jadi memang rencananya memang sengaja pengen kosong tempat sampean ke sini karena mau istilahnya boxnya ini pengen dipoles ya. Poles, nanti tenang, saya poles, saya nyuruh lontong itu untuk moles-moles. Sebenarnya sih gimana Mas ya, saya di waktu ada teman atau orang lain yang istilahnya Mas aku pengen masukin truk ke karoseri gini-gini, aku sebenarnya ya takut seneng Mas, kayak senengnya mungkin aku bisa menjembatani yang belum tahu ya. Tapi takutnya kan saya juga ini nanti kalau ada ketidakpuasan, terus kadang kan ya kita kan penerima, kita kan jasa penyedia jasa ya. Di waktu kalau misalnya nanti ada oh ini kok kayak gini sedangkan hasilnya nggak begitu sesuai, nah takutnya kan oh ini hanya
kong kali kong atau gimana kan seperti itu Mas, takutnya saya. Berarti ini nanti rencananya mau ditinggal di sini langsung. Iya, Iya. Oh iya. Berarti nanti saya langsung dapat tugas untuk nyari karoseri yang free dan kira-kira geraknya agak cepat ya, seperti itu Mas. Siap, nanti insya Allah tak carikan yang kira-kira geraknya agak cepat dan bisa dibilang neng lah gitu, seperti itu. Nggak apa-apa sih, bismillah aja, semoga nanti ketemu ya, ketemu solusinya, ketemu mau masuk ke karoseri mana, seperti itu. Tapi memang biasanya itu ke timur bawa muatan, ke baratnya bawa muatan Mas. Iya. Bawa. Itu sudah dicatat dari PT. Udah dikasih sama PT emang jatah. Jadi dari gudang pusat ke gudang hub itu yang kecil buat ke kurir. Nah dari kurir juga muatan ke Jakarta pusat. Nah, Berarti sudah nggak mumet ya. alhamdulillah. Tapi biasanya ada ini nggak Mas? Ada season misalnya kayak nginep di Surabaya atau mungkin nginep di Jakarta, perpal lah kalau bahasa trendinya itu perpal. Kayak biasanya saya kan kadang mungkin kalau jenengan bertiga ini pernah lihat di YouTube saya, wah nginep 3 hari di Banyuwangi, nginep 4 hari di Densapar. Itu ada nggak Mas nginep seperti itu? Pasti ada Mas. Yang namanya ya kan nungguin muatan yang nggak, maksudnya ini pasti, cuma kan kita kalau orang apa ya bahasanya ya, kantor kan nggak mau rugi juga kalau bawanya dikit pakai gitu kan. Jadi tetap ada juga proses nginep seperti itu Mas. Oh kirain saya timur langsung ke barat Ya, lagi. terus ya. Oh berarti enggak ya? Oh tetap ada di mana jeda-jedanya waktu kita kayak nginep terus gimana atau seperti apa itu ada ya Mas. Siap. Mungkin nggak perlu panjang lebar karena yang mau saya tanyakan ini, kalau di Ubis itu kayak terlalu barbar Mas. Jadi kan mungkin kalau ada yang mau tanya langsung ya silakan bisa menghubungi Mas Budi atau mungkin Mas Merem ya, atau mungkin Mas Ngato ya kan, karena dua versi jenengan ini kan pasti ada jawaban yang berbeda. Satu, jenengan posisinya sebagai seorang sopir ya. Iya. Nah, terus yang keduanya kan kayak jenengan sendiri kan ibaratnya orang ngomong kan juragan ya, ownernya. Otomatis kan kayak jenengan kan begitu ditanya, oh padahal sopirku enak, ikut saya itu apa udah tak terpenuhi. Tapi kan di versi sopir mungkin kan beda. ada beda lagi ya. Sama seperti saya kadang, oh ikut saya itu enak, apa udah tak gini. Cuman kan tetap untuk versi supir sendiri pasti ada kurangnya ya. Nggak, kemungkinan juga kayak misalnya Mas Alex sama Mas Arif ini ngomong, wah aku kurang gimana, aku disuruh berangkat jam sekian aku pasti berangkat, disuruh ini aku kurang gimana ya. Memang harus sinkron Mas ya, seperti itu. Makanya kalau nanti ada remisa yang ingin bertanya, nomornya Mas Budi ini karena saya sudah dikasih izin ya, jadi nanti nggak akan saya share kalau nomor, mungkin ya lebih private ya. Kalau nomor itu mungkin ke akun Instagramnya Mas Budi sendiri ya. Nah, jadi untuk akun Instagramnya Mas Budi atau Mas Alex ini mungkin nanti akan saya coret-coret, saya berikan di deskripsi ya. Kalau untuk menghubungi silakan hubungi akun Instagram atas nama Mas Budi dan Mas Alex atau mungkin Mas Nganto ya, seperti itu. Ini Mas Nganto ini dari tadi senyum terus, apa mungkin karena pengen tidur, tapi ini datang aja langsung kegelek misal untuk Mas Budi, untuk Mas Nganto ini ya. Jadi memang suatu kebanggaan tersendiri karena saya kedatangan orang yang selalu hidupnya itu dipenuhi dengan ngantuk tapi tetap semangat untuk bekerja keras ya. Walaupun hidupnya itu ini bangun tidur aja sudah ngantuk, habis mandi ngantuk, mau tidur aja ngantuk pemirsa ya. Tapi itu kalau bahasa Jawanya, karena Arif itu kan memang ngantuk ya. Tapi kalau untuk bahasa trendinya sebenarnya jenengan suatu keberuntungan Mas Budi karena punya sopir yang arif dan bijaksana. Pasti minggu depan langsung saya nggak usah diongkosin bos, buat setoran sebuah hiburan Mas ya. Enggak, saya percaya kok kalau Mas Budi ini, karena Mas Budi ini awalnya dari seorang sopir ya, yang pengen punya, pasti Mas Budi ini lebih tahu rata-rata kalau alumni lapangan ini lebih tahu Mas gimana caranya untuk
menghargai dari seorang sopir ini sendiri. Gak bedanya saya loh ya, bukannya saya mengunggulkan. Kadang saya itu suka kalau dikasih setoran banyak, saya seneng banget kalau dikasih setoran sedikit. Saya grundel mas kalau saya ya. Tapi kalau Mas Budi ini saya yakin enggak kok. Dikasih setoran banyak dibulangin lagi ke sopir, dikasih setoran sedikit, sopirnya malah dikasih uang pesangon mas. Seperti itu maksudnya besok nggak kerja lagi. Tapi enggak, tenang. Biasanya sih rata-rata kalau alumni dari lapangan itu lebih tahu ya, walaupun jenengan juga harus sabar mas, karena biar bagaimana Mas Budi ini kan alumni dari lapangan ya, sebenarnya kan sudah jadi pelatih kayak misalnya jenengan, Pak ini sudah saatnya untuk ganti ini. Kadang kan perhitungannya Mas Budi sendiri kan tetap lebih matang ya. Sampai juga harus sabar didimong sama Mas Budi harus lebih sabar ngomong kayak jenengan. Jadi hanya bertukar pikiran sih ya Mas ya. Iya. Mungkin kalau ngobrol sharingnya kan saya sendiri itu trayeknya antar kota, antar provinsi ya. Kalau untuk Mas Budi kan lebih sering yang dalam kota ya, dalam kota, dalam provinsi. Walaupun kadang luar kota, antar provinsi paling kan cuma hanya kayak ke Bekasi, mungkin kalau ke Banten ya mungkin ke Tangerang ya, itu udah paling jauh ya. Dari Bekasi ke Rawang mungkin udah paling jauh. Terus kalau ke barat mungkin ke kayak ke Tangerang itu udah paling pol mentok kan, yang nyabrang samudra itu kan agak belum ya. Nah, jadi mungkin perhitungannya lebih matang seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk tujuan pertamanya tadi kan sudah dijawab, unek-uneknya ya kepengen untuk membeli ban double. Kira-kira apakah nanti untuk luar kota atau mungkin di jalur yang sama mas? Kayaknya sih luar kota mas, lebih nyaman luar kota, bebas kata Bebas. Dalam kota sendiri kan jalurnya udah macet. Udah macet. Itu yang di fase yang di undang-undang jenengan lebih bebas itu pernah ditanya nggak sih untuk perawatannya kira-kira lebih efisien yang dalam kota atau yang luar kota? Kalau buat perawatan sih efisien di dalam kota. Dalam kota. Ya memang karena rasa penasaran ya, jadi pengen mencoba walaupun entah itu 1 bulan habis itu balik lagi. Udah dah saya dalam kota aja, lebih hasilnya lumayan, pengeluaran untuk perawatannya lebih sedikit gitu ya. Ya nggak bedanya saya, rasa penasaran itu ibaratnya kita makan itu kan biar kita udah makan daging atau apa kan, kalau di waktu kita melihat soto kan tetap pengen mencicipi mas ya. Kalau udah dirasain ternyata tetap enak nasi yang lauk pakai daging, ya udah kita balik lagi aja gitu loh. Rasa penasaran itu emang selalu ada sih mas. Jadi saya juga nggak pernah melarang, tapi kan mungkin kalau saya hanya cuma ngasih gambaran. Kalau misalnya kamu mau ninggal yang sudah ada itu eman gitu loh mas. Kalau saya arahnya biasanya seperti itu. Kalau mau mencoba, coba aja dulu nggak apa-apa, tapi jangan ditinggalin gitu loh. Setidaknya kalau misalnya kamu nanti nggak kuat melambaikan tangan itu ada yang nolongin lagi gitu loh mas. Seperti itu. Berangkat dari Jakarta tadi jam berapa mas? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Langsung full loss terusan Panama atau mungkin berenang lewat Samudra Hindia langsung full terusan Panama. Terusan Panama langsung. Memang enak sih mas ya kalau lewat tol itu ya. Iya. Bebas hambatan. Iya, bebas hambatan. Kita jalan kaki kiri di atas, Iya. kaki kanan di bawah. Kalau malas pakai stasioner ya. Iya. Sangat efisien sekali. Ada AC-nya nggak truknya? Belum ada. Oh, belum ada. Rencana memang mau dibikin AC atau gimana? Rencana sih pengen. Setelah ini kan mobil emang nggak senabrak ya, makanya mau saya referasi lagi itu baru taruh. Ya pelan-pelan lah mas. Dikit-dikit ya mas ya. Dikit. Kalau bagus ini baru proyeknya kemana kan ketahuan ya mas ya. Seperti itu. Ya kok mau dibenerin sekarang, kalau misalnya waktunya agak lama kayak sekitar 3 minggu atau mungkin 1 bulan apa enggak sedikit membuat jenengan rada gelo atau kok lama banget gitu loh. Ya paling jalan satu-satunya nyari unit ganti mas. Nyari Ya, unit rental. Oh iya. Nah, hitungannya sama sih ya, masih bisa seperti itu ya. Soalnya kan kayak Mas Budi ini sudah ada yang memang pasti gitu ya. Pasti udah pasti jalan. Kan. Iya, sudah pasti jalan. Nyari penggantinya unit. Jadi lebih enak mas ya kalau nyari pengganti ya. Kalau saya kan nggak
nggak pasti gitu loh mas. Kadang ujuk-ujuk atau mendadak tiba-tiba yang misalnya saya bilang Mas Budi ternyata saya kontrak gitu Mas, saya buat gantiin punya saya 1 bulan atau gimana kan, karena saya ini sistemnya freelance dan juga nggak mesti. Kadang kita lagi enak-enak tidur jam 12 malam di telepon saya itu ini mas, makanya. Tapi kan kalau kayak Mas Budi itu sudah pasti ya, cuman tinggal ngatur dari kedua driver ini kan. Memang lebih enakan itu kalau udah ada yang pasti, biarpun dikit tapi lama-lama jadi bukit. lamanya jadi di bukit ya, memang seperti itu mas ya. Ini kadang-kadang mas ngantuk itu pinter juga ya, mungkin karena tadi berarti tadi diam itu ngimpi sambil mikir saya nanti sekali ngomong mau ngomong apa gitu. Tapi langsung cespleng mas. Wah ini salah satu memang keistimewaan orang yang sering diem terus kayak nggak pura-pura nggak dengar, tapi begitu ngomong langsung nyambung mas. Bahkan nyambungnya itu bisa buat konslet gitu loh. Kalau nggak kita ketawa ya kita serius mas. Memang keistimewaannya seperti itu. Ini berarti nyampe Surabaya langsung ambil buatan baru ke Jakarta. Langsung ke Jakarta. Order dari PT juga mas. Sama PT juga. Order dari PT juga. Lah terus nanti dari Surabayanya ini sampai ditargetkan nyampe Surabaya kapan mas? Apakah nanti sore atau mungkin besok pagi? Besok pagi sih. Oh besok pagi ya. Berarti besok pagi langsung jalan ke barat lagi, Lalu istirahat. lalu istirahat. Besok libur kan, Jakarta nggak macet, pas banget waktu. Oh iya besok minggu ya. Kalau di berangkat dari pagi los itu nyampe Jakarta masih sore ya, masih enak ya. Masih enak. Paling kita kalau biasanya kalau minggu sore itu yang agak rapat memang Cikampek sampai ke Karawang Barat ya sekarang ya. Iya. Kalau udah kebaikan. kalau udah Karawang Barat udah naik tol itu kan udah enak ya. Enak. Emang lumayan juga sih. Jadi sama sih mas, saya juga kadang hitung-hitungannya kayak gitu. Cuman kalau saya kayak masuk kalau disuruh berangkat ke Jakarta malam minggu tuh rasanya sedikit arah Sarasen. Karena kan ini minggunya kita tuh di Jakarta gamblingnya itu lebih gede mas. Tapi kan kadang yang bikin pusing itu kalau dari start dari Jakarta itu malam minggu. Sama juga mas. Iya. Sama, punya sama. Iya, terus ntar Malam arah Senin. ke baratnya Barat itu malam Senin. malam Senin. Itu tuh harus bisa target. Targetnya itu nyampe Cikampek Berjam lah subuh. biar nggak kena macet.